mereka kerjasama sih antar DRL dan Reja Drugs? Nah, itu saya nggak tahu itu ada dugaan kerjasama atau enggak, saya nggak berani bicara soal itu ya. Yang jelas saya berani sampaikan produknya sama, sama-sama berbahaya, ya, sama-sama merugikan masyarakat, ya, sama-sama tidak punya izin. Bang, ini Berarti atas seharusnya laporan RG ini Dokter harus- juga ya Bang? Seharusnya RG ini harus secepat Harus cepatnya dilakukan proses hukum ini sampai kemudian bisa dalam proses penahanan, gitu. Karena dia sudah menjual produk berbahaya sudah lama. Bang, mungkin selama jenguk Niki di dalam ada nggak sih Bang ngebahas anak gitu kan nih? Nggak ada, Anak-anak nggak ada sebentar bahasa. lagi Cuman mau ngebahas ulang. aja kemarin proses sidang segala macam itu. Nah kan sebentar lagi anak mau ulang tahun, mungkin kan Niki ada rencana ada acara nggak sih Bang? Nggak ada, tadi udah ditanya. Nggak ada, dia nggak pernah merayakan ulang tahun anaknya. Dari saya tanya tadi, saya nggak pernah Bang ngerayain ulang tahun gitu. Paling kalau di rumah syukuran, gitu sih. Tapi apalagi Bang mungkin yang disampaikan dari Niki sendiri, maksudnya selain di luar proses hukum ini, maksudnya apa yang pengen menjadi keinginan Niki gitu? Kenapa? Keinginan Niki mungkin selain Yang jadi keinginan kita. selain masalah di luar hukum ini. Ya di luar hukumnya, sebenarnya semua permasalahan ini bukan di luar hukumnya. Keinginan kita itu, dia kan di penjara, ditahan di rutan Pondok Bambu ini karena produk itu, produk berbahaya. Produk itu yang memenjarakannya dia. Keinginannya bebaskan dia, keluarkan dia karena apa yang dia sampaikan itu sebuah kebenaran. Bukan sebuah pencemaran nama baik, bukan sebuah ancaman mencemarkan produknya orang gitu. Dia tidak memeras gitu. Kan sudah terungkap di persidangan juga. Si Reja, ya, RG yang datang berkali-kali coba menemui Nikita melalui siapa? Melalui Mail gitu. Nikita nggak mau ketemu, emang dia siapa? Itu dia yang datang buat ketemu Nikita. Lalu kemudian Nikita bilang, kalau nggak ada duitnya, buat apa ketemu? Wajar dong kalau Nikita ngomong begitu. Wajar. Kalau mau ketemu gua harus ada duitnya. Gitu. Kalau nggak ada duitnya, buat apa ketemu gua? Masa kalimat sesederhana itu dimaknai sebagai sebuah ancaman, gitu loh. Itu persoalannya. Nah, hari ini dia ditahan karena produk yang berbahaya. Maka keinginannya, pertanyaan abang tadi, ya keinginannya keluarin dia. Karena apa yang dia sampaikan itu sebuah fakta kebenaran yang saat ini sudah teruji melalui kasusnya Dr. Richard Lee. Artinya kalau nanti RG seandainya ditahan, Niki otomatis bebas ya? Iya, makanya inilah semua yang kita akan upayakan gitu. Ya negara sebenarnya kalau mau ikut campur intervensi masalah ini dengan kasus seperti ini bisa memberikan diskresi untuk mengeluarkan Nikita dari penjara ini. Gitu. Bang, tadi hanya Nikita aja atau Mail juga? Enggak, Nikita aja. Nikita aja. Belum ada. Bang, tadi boleh sedikit Bang, sempat error tadi soal kesehatannya Kak Niki, kan kemarin sempat ada pemberitaan implan gigi patah, tulang belakangnya juga sakit lah, kambuh Iya, lagi gitu Bang. Soal itu ya, Nikita kemarin ya itu memang pernah mengalami rasa sakit lah ya di situ. Waktu itu terakhir itu kami ya pernah mendampingi dia itu di rumah sakit ya. Nah setelah itu posisi terakhirnya itu sudah membaik, alhamdulillah sehat ya, bisa diajak ngobrol santai lagi. Kalau dulu diajak ngobrol susah. Kenapa Bang? Ya itu kesakitan gitu. Kita ngomong apa dia sakit ya, termasuk yang implannya itu, implan giginya. Tapi udah diperbaiki belum Bang semuanya, implan giginya sama Diperbaiki sih, kita nggak nanya. Tapi kondisinya Terakhir kelihatannya baru baik. dicek aja di rumah sakit Kondisinya Karyaksar. kelihatannya baik. Sehat, alhamdulillah sehat. tapi tulang punggung yang sering kambuh itu Jadi kan tulang punggung itu dari proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan sudah kami sampaikan, Pak Hakim, ini hasil ronsen terhadap dokter spesialis, tulang belakang itu bergeser. Bang, turun Ini dikit. harus segera diambil tindakan, karena kalau tidak diambil tindakan berakibat pada saraf otak kemana-kemana gitu. Kita waktu itu minta supaya Pak Hakim itu mengizinkan untuk Nikita itu berobat di operasi belakang ini gitu. Tapi nggak diberi kesempatan juga, nggak dikasih waktu, katanya sudah sehat. Kalau dilihat dari kasat mata memang sehat, yang ngerasain kan Nikita. Kita sudah bawa lampiran dari dokter spesialis tulang,
spesialis tulang belakang lagi kita. Ini gimana Pak Dokter gitu. Oh ternyata ini hasil pemeriksaan dia ada pergeseran tulang gitu. Ini harus segera diambil 2 tindakan. Kalau mau yang pertama itu adalah harus terapi. Tapi kalau terapi dengan posisi ini kita lagi di dalam begitu, itu akan cepat kambuh. Sebaiknya dioperasi gitu. Nah makanya waktu itu kami sampaikan ke Pakim minta tolong keluarkan ya penetapan supaya klien kami ini kita bisa berobat di luar, tapi tidak dikabulkan. Berarti sampai sekarang belum ada pengobatan Nggak termasuk ada, nggak ada. Ya, dari makanya pihak kalau rutan. merasa sakit belakang sampai hari ini masih sakit. Tapi dari pihak kuasa hukum sendiri sudah mengupayakan ke rutan belum Bang, kayak ini memang harus dioperasi atau diterapi gitu biar Sudah berkali-kali. Kalau pihak rutan itu masih bilang ini masih kewenangan pengadilan. Semua silakan urusan pengadilan. Kalau pengadilan membolehkan, ya kami mengeluarkan gitu. Nah, kalau sekarang masih merasa sakit, iya masih sakit karena tidak diobati dari dulu. Gitu. Bang, terakhir katanya ada rencana anak pertama Kak Niki mau kuliah ke luar negeri, itu benar Bang? Nggak tahu saya soal itu, nggak tahu. Berarti belum, selama ini memang membicarakan soal hukum doang Bang? Ya kami dalam konteks ini membicarakan masalah hukum ini bagaimana setelah ini seperti apa. Ya sama seperti tadi kita membicarakan masalah kami kemarin di pengadilan Jakarta Selatan juga ya. Kenapa kami ditinggal persidangan sama hakim, itu kan kita bicarakan juga. Makanya tadi dia tanya kok bisa ditinggal. Saya bilang saya juga nggak tahu hakim itu seperti apa ya. Saya bilang kita datang di sana 9.30, sudah lapor di ruang sidang laporan. Dia bilang kami sampaikan, Pak, saksi kami karena agendanya saksi agak telat datang, kemungkinan 10.30 datang. Tolong disampaikan ke hakim atau ke panitera. Oke, kami sampaikan. Nanti kami sampaikan. Ini absen nggak? Nggak usah absen. Nanti aja kalau sekalian saksinya sudah datang. Saksi kami datang kurang lebih 10:30 gitu. Datang kita laporan, diarahkan mana diarahkan? Silakan Pak ke ruang sidang sana. Lagi perjalanan nih teman-teman wartawan, Bang, sidangnya udah selesai Bang. Lah, bagaimana ceritanya kami ditinggal? Itu makanya hari ini tadi saya kenapa terlambat, saya melaporkan hakim itu ke KY sama ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Jadi ada kemungkinan ada ya, permainan upaya RG di situ tadi Bang. Ya itu tadi yang saya bilang ya. Ini bagaimana upaya kita nggak tahu. Tapi yang jelas kami mengalami adalah perlakuan yang tidak berimbang dalam proses persidangan itu. Teman-teman tahu persidangan ini dari bulan apa? Mereka itu sering telat. Bilang tergugat datang nggak? Belum datang. Kita skors dulu ya, diskor sidangnya buat nunggu tergugat. Kami telat sedikit aja. Katakan kami telat, katakan ya. Tapi kami tidak telat. Kami telat sedikit berapa menit gitu, 10 menit. Ditinggal begitu aja. Kita mau ketemu dicuekin, nggak bisa gitu. Kita ini mau nyampaikan apa fakta yang sebenarnya gitu. Kenapa kami protes keras ya? Karena mereka itu menghilangkan hak kami untuk mengajukan saksi gitu. Padahal kesalahan itu bukan kesalahan kami. Kita sudah standby 9.30 di situ. Bahkan pengadilan belum buka, ada yang teman-teman yang dulu ya 8:30 bahkan di situ. Belum buka itu pengadilan. Kita udah di situ, saking kita itu pengen ya perkara ini seterang-terangnya gitu. 8:30 nih teman saya nih sudah di sana. Lapor 9:30. Kami penggugat sudah datang. Tapi kami mau sampaikan saksi kami agak telat. Kemungkinan datangnya 10.30. Oke, nanti saya sampaikan. Lah, kesalahan mereka masa kami yang nanggung. Makanya kami laporkan hakimnya gitu. Oke.